Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Monggani, NIM 1912-042, peternak KP, semester 3, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai penetasan telur. Ini saya menetaskan telur ayam kampung. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu penetasan. Penetasan merupakan suatu cara yang dilakukan manusia untuk menetaskan telur unggas dengan bantuan mesin tetas yang menyerupai induk saat mengerami sampai menetaskan telurnya. Adapun alat-alat dan bahan-bahan yang harus dipersiapkan sebelum menetaskan telur itu, alat-alatnya yang harus dipersiapkan pertama itu mesin tetas, kedua ada motor digital fungsinya untuk mengatur suhu di dalam mesin tetas, ketiga ada salinan fungsinya untuk sebagai kelembapan dalam mesin tetas, lampu sebagai panas di dalam mesin tetas, keempat ada rak mesin tetas sebagai tempat menyimpan telur, kelima ada saklar, colokan dan kabel sebagai alat untuk menghidupkan lampu, dan terakhir ada timbangan untuk menyimpan berat atau bobot telur. Dan adapun bahan-bahan yang harus dipersiapkan yaitu telur itu sendiri, dua ada alkohol untuk membersihkan cangkang telur dari bakteri, dan terakhir ada kapas atau tisu untuk mengolah telur yang sudah dibersihkan. Oke, penasaran dengan langkah-langkahnya? Mari ikuti video selanjutnya. Langkah pertama, setelah mesin tetas jadi dan telur yang mau ditetaskan sudah dikenlin dan terkumpul, kemudian telur dibersihkan menggunakan alkohol. Setelah itu telur ditimbang. Pembersihan telur ini dengan alkohol bertujuan untuk menghilangkan atau mematikan bakteri atau mikroba yang terdapat pada cangkang telur selama penyimpanan. Setelah dibersihkan alkohol, kemudian telur dilap dengan menggunakan kain atau tisu atau kapas untuk dikeringkan. Setelah telur dibersihkan, kemudian telur ditimbang satu persatu. Tujuannya untuk mengetahui berat telur masing-masing. Langkah kedua, setelah telur dibersihkan dan ditimbang, kemudian telur siap dimasukkan ke dalam mesin tetas. Dalam pemasukan telur ke mesin tetas, alangkah baiknya keluarkan rak mesin terlebih dahulu, supaya memudahkan peletakan telur di rak mesin tetas. Dalam peletakan telur di rak mesin tetas, telur diletakkan secara teratur atau sesuai nomor yang sudah diberikan. Dalam pemindahan atau pengambilan telur dari rak telur ke rak mesin tetas, perlu dilakukan hati-hati, jangan terlalu diangkat atau diputar agar embrio di dalam telur tidak terganggu. Di sini di dalam mesin tetas saya menggunakan suhu yaitu berkisar 37,0 sampai 37,5 derajat Celcius. Setelah telur semua sudah diletakkan di rak mesin tetas, kemudian telur siap dimasukkan ke mesin tetas. Perlu juga dilakukan hati-hati dalam mengangkat rak mesin tetasnya. Langkah ketiga, setelah telur dimasukkan, jangan buka mesin tetas selama 3 hari. Langkah keempat, setelah telur di mesin tetas selama 3 hari, pada hari keempat dilakukan kenlin pertama. Ini adalah beberapa hasil dari kenlin pertama. Dapat kita lihat bahwa telur yang embrionya bagus itu berbentuk seperti akar atau sarang laba-laba.
Di sini saya menggunakan senter untuk scanning telur. Ya, ini adalah telur yang embrionya rusak atau mati. Terlihat ada lingkaran merah di sekitar telur. Itu menandakan embrionya sudah mati. Ini adalah telur yang embrionya rusak atau mati. Setelah dipecahkan, ternyata embrionya sudah tidak hidup lagi. Penyebabnya mungkin suhunya terlalu rendah atau kelembapannya kurang di dalam mesin tetas. Langkah kelima, pada hari keempat sampai hari ke-17, telur mulai dibalik. Di sini saya membalik telur sebanyak 3 kali, yaitu pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Fungsi atau tujuan dari pembalikan telur ini agar bagian dari telur mendapatkan cahaya dan panas dari lampu secara merata. Langkah ke-6, pada hari ke-11, telur dikeling kedua. Dalam proses scaling, kita perlu teliti dalam mengamati telur yang embrionya bagus ataupun telur yang embrionya sudah mati. Ini adalah beberapa hasil scaling kedua. Setelah telur dipecahkan, ternyata embrionya berpisah. Penyebabnya suhu atau kelembapannya kurang di dalam mesin tetas, sehingga menyebabkan embrionya seperti ini. Kalau ini embrionya menempel di keraban, penyebabnya proses pembalikan yang salah atau kurang teratur, sehingga menyebabkan embrionya menempel di keraban. Kalau ini embrionya sudah berkembang, matanya mulai terbentuk, tapi kenyataannya embrionya sudah mati. Penyebabnya suhu atau kelembapan di dalam mesin tetas kurang, sehingga menyebabkan embrionya seperti ini. Langkah ke-7, pada hari ke-18 sampai hari ke-21, mesin tetas jangan dibuka dan tutup semua ventilasinya. Akhirnya setelah 21 hari, telurnya sebagian sudah menetas. Setelah ditunggu selama 3 hari, telur semua menetas. Akhirnya hanya 5 yang berhasil menetas. Nah, ini adalah telur yang gagal menetas. Ya, dapat kita lihat telur yang gagal menetas embrionya sudah terbentuk seperti ayam, namun gagal menetas dikarenakan suhu dan kelembapan di dalam mesin tetas kurang atau rendah, sehingga menyebabkan telur ini gagal menetas. Nah, itulah tadi langkah-langkah yang saya lakukan selama menetaskan telur ayam kampung dan beserta hasil-hasilnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mencoba menetaskan telur ayam atau unggas lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bergabung di Unsi dan pilih prodi peternakan.